Shalom saudara, selamat hari Minggu buat kita semua, buat saudara, buat jemaat Tuhan yang sedang melaksanakan ibadah online pada hari ini bersama dengan keluarga. Tentunya kita bersyukur dalam situasi apapun Tuhan masih ada di tengah-tengah keluarga kita, amin, amin. Oleh karena itu mari kasih salam keluargamu, kasih salam suami, istri, anak-anak. Katakan, aku mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, 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 haleluya ya Bapa. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan anak-anak Allah akan dinyatakan. Kami tahu Tuhan kedatangan-Mu sebentar lagi ya Bapa, mengangkat orang-orang kudus-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu persiapkan kami Tuhan, persiapkan keluarga kami ya Bapa untuk menyongsong kedatangan-Mu ya Tuhan. Bahkan Tuhan sebentar lagi ya Bapa, Roh Kudus yang akan dicurahkan Tuhan bagi setiap kami yang haus, yang percaya akan Engkau. Pagi hari ini Tuhan kami buka hati kami undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah keluarga kami, di dalam ibadah online kami Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Bapa, kami angkat tangan kami nyatakan syukur hormat kami kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik, sangat baik. Kasih setiamu Tuhan tidak berkesudahan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kau baik Tuhan, Kau baik, Kau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh hebat, ajaib perbuatanmu. Layaklah Kau disembah, layaklah Kau Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati
ibadah online. Mari bergandengan tangan dengan anggota keluarga kita saat ini. Right now. Right now. The power of God is pouring out right now. Kuasa Tuhan sedang dinyatakan, dicurahkan di tengah-tengah kita. Mari angkat imanmu, saudara. Mari angkat imanmu. Mari yang sudah bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Angkat imanmu hari-hari ini. Angkat imanmu. Ada kegerakan yang terjadi di rumah-rumah. Ada kegerakan yang terjadi di keluarga demi keluarga. Ratu akan menyatakan dalam agenda besar-Mu Tuhan. Pentakosta yang ketiga ya Bapa, hari-hari ini sedang tercurah bagi kami. Saat orang di rumah-rumah sedang bersekutu Tuhan, Kau mencurahkan Bapa Roh-Mu. Ada lidah-lidah api yang menguasai kami, yang ada di atas kepala kami Tuhan, sehingga kami bisa mulai mengatakan bahasa-bahasa baru, yaitu bahasa-Mu ya Roh Kudus. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami gereja-Mu mau bangkit di akhir zaman ya Tuhan. Kami mau berbangkit dan bersinar jadi terang-Mu ya Tuhan di akhir zaman, sehingga nampaklah Engkau ya Bapa Kristus terang bercahaya atas kami. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak-sorai. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bangkitlah,
kita saudara, kita masuk untuk mendengarkan suara Tuhan pagi hari ini. Beri kami telinga seperti seorang murid yang mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Beri kami hati seperti seorang Maria Tuhan, yang selalu taat, tunduk, dan setia pada Engkau. Haleluya Tuhan. Jesus. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Katakan lingkupiku Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau mari kita sembahnya. Mari semua jemaat Tuhan yang di rumah-rumah, angkat suara sembah Dia. Oh, la, 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 la. La, 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 bu. Kami menyembah, tinggikan nama-Mu. Tiada seperti Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah. Jesus, oh, Jesus.
tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami tebusan darah-Mu, anak perjanjian, yang berhak menerima janji-janji-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, bahwa hal-hal yang besar, perkara yang dahsyat, yang Tuhan siapkan kami untuk penuhi terbesar dan terakhir. Sehingga kau bawa kami Tuhan dalam dimensi yang baru, dalam penuaian raya Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan. Kami memang mendekat kepada Tuhan. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih kuasa-Mu, terima kasih hadirat-Mu yang membawa kami Tuhan dalam perkenanan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Terus bawa kami Tuhan. Tambahkan iman kami, tambahkan kekuatan kami untuk menahan penderitaan karena mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu. Kami mau dengarkan firman-Mu. Urapi kami semua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan.
Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Kinner, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua jemaat Tuhan, GBI Anugerah Kali Berkat yang di rumah. Bagaimana keadaanmu? Apakah saudara sehat? Apakah tetap percaya kepada Tuhan? Apa tetap berdoa? Apa tetap baca firman Tuhan? Saya percaya jika engkau mengandalkan Tuhan, kekuatanmu berlimpah-limpah pada Tuhan. Amin. Kita akan bacakan firman Tuhan. Saya ingat firman Tuhan di Matius 14. Itu berbicara tentang bagaimana Yesus berjalan di atas air. Nah, sebelum Yesus berjalan di atas air, di mana murid-muridnya itu sedang berlayar. Sebelumnya itu adalah murid-murid Tuhan Yesus adalah bersama-sama mereka untuk mengadakan mujizat, di mana memberikan makan 5.000 orang. Tetapi pada waktu itu murid-muridnya pergi mendahului Yesus. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yesus naik di gunung dan dia berdoa. Tetapi murid-muridnya sedang berlayar di danau itu. Tapi tiba-tiba keadaan di tengah malam jam 3 menjelang pagi, saudara, Yesus berjalan di atas air. Nah, saya mau katakan buat saudara, akibat kelelahan, akibat kecapean, kalau kita tidak intim dengan Tuhan, kita seolah-olah liar mata kita melihat. Apa yang kita lihat? Saya mau katakan hari-hari ini, hari-hari yang terakhir, kita harus bisa melihat apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Yesus sedang berjalan di atas air, tapi mereka berkata, itu hantu. Petrus berkata, itu hantu. Tetapi Yesus berkata, ini aku. Yesus berkata, ini aku. Kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Saya mau katakan buat setiap kita, hari-hari ini keadaan yang tidak baik lewat COVID-19 yang mengeburkan mata kita. Banyak orang takut, banyak orang ragu, bimbang, kehilangan keseimbangan percaya kepada Tuhan. Dan dia mempunyai alasan. Apalagi kita melihat ada beberapa hamba Tuhan dipanggil Tuhan, dan mulai mereka dalam pikirannya hamba Tuhan saja dipanggil. Tapi saya mau katakan buat saudara, kematian, bagaimanapun kematian kita urusan Tuhan. Saya percaya hamba Tuhan itu bersama saya dengan Tuhan. Saya pertanyaannya sekarang adalah saudara dan saya. Begitulah murid-murid Tuhan Yesus pada waktu Yesus mati, dan mereka ketakutan, mereka kehilangan keseimbangan percaya kepada Tuhan, sehingga Yesus mengunjungi mereka berkali-kali. Tetapi di keadaan ini juga hampir sama. Waktu di tengah malam Yesus berjalan di atas air,
mereka takut. Tapi waktu Petrus berseru, Tuhan, apakah engkau itu? Coba kita mengatakan hari-hari ini, hanya orang yang berseru kepada Tuhan, dia akan mengenal Tuhan. Nah, saya mengatakan bos tira, saudara baca saja di rumah tentang Matius 14 ini, judulnya berjalan, Yesus berjalan dan air. Tapi kenapa muridnya takut? Petrus takut. Kenapa mungkin saudara takut? Kenapa saudara ragu? Kenapa saudara bimbang? Saya mau katakan buat saudara, orang yang ragu dan bimbang tidak mendapat kerajaan Allah. Ada beberapa hal kenapa kita takut. Kenapa saudara ragu? Kenapa kita bimbang? Yang pertama, kenapa takut? Yaitu adalah karena tidak percaya kuasa firman Tuhan. Sesuatu kekuatan kita bisa berjalan di dalam dunia ini karena pegang firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, firman itu pelita bagi hatiku dan terang bagi jalan. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Seperti Fata Morgana. Keadaan tidak sama-sama saudara. Tapi saya mau katakan buat kita, keadaan sekarang kenapa kita takut? Karena tidak percaya firman Tuhan. Apakah saudara tidak percaya firman Tuhan mulai meragukan karena keadaanmu tidak baik? Hai saudara yang ada di rumah-rumah, hai saudara yang menonton video ini. Tapi saya mau katakan, orang yang tidak percaya firman Tuhan tidak bisa maksimal berjalan di dalam dunia ini untuk mengandalkan iman. Nomor 2, kenapa kita takut, kenapa ragu, kenapa bimbang? Yaitu banyak dipengaruhi oleh keadaan. Saudara banyak dipengaruhi oleh keadaan. Kalau kita dipengaruhi oleh keadaan, kita tidak bisa maksimal mempercayai Tuhan. Tapi saya percaya, kalau saudara mengandalkan Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan. Petrus melihat Yesus itu adalah tidak maksimal, dipengaruhi oleh keadaan. Apa yang dialami dia karena kurang intim dengan Tuhan. Dia mengatakan hantu. Saya mengatakan buat saudara, dalam keadaan yang tidak baik itu, Yesus tetap ada bersama saudara. Nah, untuk itu saya mengatakan kita jangan banyak dipengaruhi oleh keadaan. Ketakutan oleh karena COVID. Biarlah firman Tuhan mempengaruhi pikiran, perasaan, kehendak kita, mempengaruhi hati kita, sehingga tindakan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kenapa saudara takut, ragu, dan bimbang dan tidak seimbang dalam perjalanan iman saudara? Yang ketiga adalah karena tidak mengenal dengan baik siapa itu Tuhan. Karena kita tidak mengenal baik siapa itu Tuhan Yesus. Saya mengatakan kalau kita tidak kenal siapa itu Tuhan Yesus dengan baik, kita masih banyak dipengaruhi. Kita banyak takut, kita banyak bimbang. Kita harus tahu siapa Tuhan kita. Tuhan kita itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dalam keadaan yang tidak baik pun Tuhan ada di situ. Makanya apa yang kita lakukan, tetap percaya firman Tuhan. Tetap andalkan imanmu. Saya percaya saudara, kadang Tuhan menguji kita dalam keadaan yang tidak baik. Sebagaimanakah imanmu? Jika imanmu tetap mempercayai Tuhan, itulah engkau harus menaikkan levelmu. Itulah namanya dimensi yang baru. Untuk masuk penuaian yang besar dan terakhir, kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak dipengaruhi oleh keadaan. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata begini, kita lahir dari Allah, tapi dunia ini dikuasai jahat. Dunia ini bukan tempat kita. Makanya dunia ini berubah-ubah. Makanya dunia ini dikuasai jahat. Tetapi engkau dan saya adalah lahir dari Allah. Banyak orang yang lahir dari Allah yang mengalahkan dosa.
Engkau sanggup mengalahkan dosa. Keadaan yang tidak baik pun jangan mau dipengaruhi. Jangan tetap berbuat dosa. Jangan berbuat dosa dalam keadaan sulit pun. Andalkan Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang di rumah-rumah. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan binasakan. Tapi Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup berkelimpahan. Makanya Tuhan mau curi damai sejahteramu. Orang di dalam Tuhan adalah kerajaan Allah. Kalau ada dalam kerajaan Allah, dia ada dalam damai sejahtera Tuhan. Ia ada dalam sukacita Tuhan. Itulah yang mempengaruhi kita di dalam keadaan yang tidak baik. Kita tetap di dalam damai sejahtera. Makanya Yesus berkata, damai sejahtera. Damai sejahteraku bukan seperti damai sejahtera yang diberikan dunia kepadamu. Tahukah saudara artinya itu? Damai sejahtera dunia ini karena kita mendapat penghargaan. Kita bisa mengalami damai sejahtera. Kita mendapat berkat. Kita mendapat sesuatu yang berlimpah. Hidup kita enak. Kita bisa mengucap syukur. Kita bisa damai. Tetapi damai sejahtera daripada Tuhan, dia tetap waktu keadaan tidak baik, dia tetap tenang. Kenapa tenang? Karena dia kontrol hatinya. Yang pertama saudara, supaya kita jangan bisa dipengaruhi oleh keadaan, yaitu kita jangan takut. Amin. Jangan takut. Keadaan yang tidak baik ini harus kita berani. Justru keadaan yang tidak baik, andalkan iman. Keadaan sulit, mulai menghemat, mulai memberi juga, mulai pakai hitung-hitung. Justru saudara harus menguji Tuhan. Di keadaan yang tidak baik ini, beri yang terbaik buat Tuhan. Maksimalkan kekuatanmu kepada Tuhan. Andalkan imanmu. Tuhan itu suka diuji. Saudara mau melihat mujizat Tuhan, tapi saudara takut, tidak bisa. Bilang kiri kanan pada anak-anakmu, kepada istrimu, kepada suamimu, kepada bapakmu, bilang jangan takut. Jangan takut. Orang kena pengaruh memberi yang terbaik, dia menjadi khawatir. Khawatir akan hidupnya, tidak punya pengharapan. Orang yang khawatir tidak punya pengharapan. Saya mau katakan di dalam Tuhan tiada yang mustahil bagi kita. Kita harus pegang firman Tuhan. Jangan kita karena keadaan menjadi kita khawatir. Yang seterusnya adalah kita ragu melangkah, ragu mengandalkan imannya. Saya mau katakan buat saudara, di keadaan yang tidak baik ini, saya banyak mengalami pertolongan Tuhan. Nah, waktu mulai habis beras kita, beras datang. Jadi Tuhan menghibur kita. Tuhan artinya Tuhan menyertai kita dalam segala hal. Ada beberapa hal yang menawarkan kepada saya tentang makanan. Bukankah itu kebutuhan kita? Saya mau katakan, jangan ragu. Amin. Orang yang kena pengaruh memberi yang terbaik pasti tidak berdaya. Tidak mempercayai firman Tuhan. Kalau kita tidak berdaya mempercayai Tuhan, apa yang kita melakukan untuk Tuhan? Tidak bisa melakukan mujizat. Padahal kuasa Tuhan ada padamu. Amin. Bangkit saudara, bangkit. Bilang ada kuasa Tuhan padamu. Apa yang kita lakukan dalam keadaan yang tidak baik ini? Kita lihat Petrus saudara. Dia berseru kepada Tuhan. Kita harus berseru kepada Tuhan. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara mau selamat dalam penderitaan? Saudara mau selamat dari ekonomimu? Saudara mau selamat dari keadaan sakitmu? Mau dipulihkan Tuhan? Berseru kepada Tuhan.
Orang yang berseru akan diselamatkan. Yang kedua, berjalanlah bersama Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak bisa berbuah kalau tidak melekat pada pokoknya. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan. Saya percaya kalau kita tinggal dalam Tuhan, lihat penyertaan Tuhan, lihat mujizat Tuhan, lihat pembelaan Tuhan. Saudara mengalami pembelaan Tuhan, tinggal di dalam Dia. Yang ketiga, supaya kita tidak dipengaruhi oleh keadaan ini, kita harus fokus dalam pekerjaan. Yesus segera datang. Saudara akan menerima upah. Orang menerima upah karena melakukan pekerjaannya. Enggak mungkin orang dapat upah kalau dia tidak bekerja. Saya mau katakan buat saudara, jerih lelahmu tidak sia-sia. Saudara yang melayani, saudara yang di rumah suka membantu pekerjaan Tuhan, saudara yang suka menolong teman-temannya, suka membantu yang susah, lihat saudara, engkau punya upah. Upahmu besar di surga. Amin. Jadi untuk itu saya mengatakan jangan dipengaruhi oleh keadaan. Yang pertama adalah berseru kepada Tuhan. Nomor 2, berjalanlah bersama Tuhan. Nomor 3, fokus dalam pekerjaannya. Sebentar lagi sudah Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya dalam skala besar, penuaian terbesar dan terakhir. Dan Yesus akan memakai banyak orang. Jika saudara berjalan, hidup dalam pekerjaan Tuhan. Siapkan, saya setiap pagi berkata begini, Tuhan ini aku. Saya berdoa, tiba-tiba saya dituntun Tuhan. Waktu pagi hari saya berjalan, sambil saya berdoa, saya berjalan, saya berkata, Tuhan ini aku. Aku siap Tuhan untuk penuaian yang terbesar dan yang terakhir. Ini aku Tuhan. Saudara, jika mau siap saudara, tidak melihat keadaanmu, tapi waktu yang kau mau, seberapapun kekuatanmu, Tuhan tidak lihat. Tuhan tidak melihat dosamu, tapi lihat, mulai ini kau bangkit. Amin. Jangan dipengaruhi oleh keadaan. Yesus masih segera datang. Terima upahmu. Semua jemaat yang di rumah-rumah, semua jemaat GBI Anugerah Kali Berkat yang di rumah, terima upah. Amin. Saudara percaya itu? Jika saudara percaya, kita mau berdoa, kita mau akhiri. Mari angkat imanmu saudara. Engkau Tuhan yang berjanji, sekalipun yang mencari kesetiaanmu sungguh terus. Amin. Di sepanjang hidupku, oh yes Lord, selamanya ku kan setia melayani dan mengikutmu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari katakan kepada Tuhan, Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan firman, kami tidak terpengaruh oleh keadaan. Kalau selama ini kami terpengaruh, kami minta ampun Tuhan. Ya jamah semua umat Tuhan yang mengandalkan imannya, yang tetap bertekad untuk setia. Selamanya Tuhan setia melayani. Yesus, luar biasa kami mengasihi Kau Bapa. Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allah.
Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami. Engkau telah mati bagi kami. Darahmu tertumpah atas kami. Janji-janjimu akan digenapi atas kami. Kami akan menerima pemulihan, mujizat, hal-hal yang besar, perkara yang dahsyat. Sungguh kami bahagia Tuhan. Keadaan yang tidak baik tidak bisa mempengaruhi kami, karena kami mau menunggal dengan Tuhan. Kami mau intim dengan Tuhan. Tuhan, ini hidup kami. Tolong kami Roh Kudus, penuhi kami, tambahkan iman kami. Kami mau masuk dalam dimensi yang baru. Terima kasih. Engkaulah sumber kekuatan baik. Engkaulah andalan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau dalam sisa hidup kami, dalam keadaan kami, seumur hidup kami. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus bersama. Haleluya, terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini ya Bapak. Engkau sudah hadir Tuhan di tengah-tengah setiap kami ya Bapak. Saat kami menyatakan syukur sembah kami kepadamu Tuhan, Engkau turut tangan memberkati, mengurapi Tuhan umat-umatmu yang ada di rumah-rumah saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat pembebasan Tuhan, buat pemulihan, buat kesembuhan, buat mujizat yang sudah terjadi Tuhan di sepanjang hadirat-Mu Tuhan berlangsung pada ibadah hari ini. Terima kasih Bapak, kami sudah menerima Tuhan semuanya Tuhan. Bahkan Tuhan firman-Mu Tuhan, kami sudah terima firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau bela bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan tentukan untuk mengalami Tuhan penuaian yang terbesar dan yang terakhir. Terima kasih Tuhan, ini semua agendamu, ini semua mimpi-mimpimu Tuhan atas bangsa kami ya Bapa. Kami membela, kami berdiri untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan dipulihkan Tuhan dari wabah yang saat ini sedang terjadi. Kami mau berkata diam dan tenanglah, diam dan tenanglah. Segala wabah yang sedang marah hari-hari ini Tuhan di atas bangsa kami ya Bapa, kami perkatakan diam dan tenanglah, keluar dari Indonesia. Kami akan melihat ya Tuhan, kami akan melihat progres yang akan terjadi secara dahsyat, secara mukjizat ya Tuhan, secara heran dan ajaib. Akan banyak Tuhan yang mengalami kesembuhan ya Bapa, dan akan mulai berkurang Tuhan yang mengalami positif corona ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami minta Tuhan, kami rendahkan diri kami rendahkan hati kami Tuhan. Kami mau bertobat, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat ya Bapa. Kiranya Engkau memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Engkau memulihkan negeri kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu Bapa. Lebih lagi kuasa-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu ada atas Indonesia, belas kasihan-Mu ada atas Indonesia Tuhan. Kegerakan yang terjadi, yang ajaib akan terjadi atas bangsa kami ya Bapa. Akan ada puji-pujian di rumah-rumah, akan ada puji-pujian di jalan-jalan, di gedung-gedung, di sekolah-sekolah. Kami percaya Tuhan, bahkan setiap ibadah online dari setiap denominasi gereja Tuhan, biar Bapa semuanya itu akan tersebar atas Indonesia. Indonesia mendengar tentang
Presiden Tuhan, bahkan jajarannya Tuhan, Menteri, staf khusus Tuhan, DPR Tuhan, bahkan sampai Tuhan pejabat-pejabat yang ada di daerah-daerah ya Bapak, kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya ya Bapak, Roh-Mu berkuasa atas mereka, Roh-Mu berkuasa atas lidah bibir mereka, atas pikiran, perkataan mereka ya Tuhan. Biar setiap keputusan yang mereka ambil berasal daripada Engkau ya Bapa. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan Tuhan untuk menangani wabah ini ya Tuhan. Berikan mereka bersatu hati, kesatuan hati ya Tuhan. Kami tolak segala roh-roh makar, roh-roh hoax yang menyebar kabar-kabar yang hoax, menyebar kabar-kabar yang tidak benar. Kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak Tuhan segala roh-roh Tuhan yang mau membuat kesempatan yang tidak bagus Tuhan, yang tidak baik Tuhan di situasi yang sekarang ini. Segala kecurangan, bentuk-bentuk kejahatan Tuhan, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan, suara-Mu, suara Indonesia, the sound of this, suara dari timur sampai ke bangsa-bangsa, burung nazar dari timur ya Tuhan, akan memberkati bangsa-bangsa ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap Tuhan untuk menerima Pentakosta yang ketiga hari-hari ini ya Bapa. Haleluya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin rohani kami ya Bapa, Pak Niko Nyoto Rahajo beserta keempat wakilnya ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan otoritas Allah lebih lagi Tuhan mengalir atas hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih buat ketaatan, kesetiaan hamba-Mu Tuhan, yang membawa gereja ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, seperti Tuhan minyak yang mengalir dari rambut ke janggut sampai ke jubahnya Bapa. Kami berdoa Tuhan, pengurapannya Tuhan boleh mengalir sampai kepada gembala-gembala di rayon, gembala di ranting Tuhan. Kami berdoa buat gembala rayon kami Tuhan, Bapak Samuel Harnadi Tuhan, beserta wakilnya Tuhan. Berikan Tuhan spirit yang luar biasa ya Bapa, suara-Mu Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu atas kota Bekasi ya Tuhan, untuk rayon 5 ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, gembala jemaat di tempat ini ya Tuhan, Bapak Jota Tambunan ya Tuhan. Terima kasih buat hati Bapak yang sudah penuh atas hamba-Mu Tuhan. Lebih lagi perkara yang ajaib Kau nyatakan atas hamba-Mu ya Tuhan. Suara-Mu Kau nyatakan ya Bapak, yang apa yang Kau mau Tuhan hari-hari ini. Buat dia selalu Tuhan sepadan, seiringan, sejalan, seirama dengan Engkau ya Tuhan, untuk membawa jemaat-Mu berkenan kepadamu ya Allah, untuk membawa jemaat-Mu Tuhan layak masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati lebih lagi Tuhan keluarganya Ibu Gembala kami beserta anak-anaknya, keluarga besarnya Tuhan. Lebih lagi ya Bapak, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Perlindungan Allah atas keluarganya ya Bapak. Berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah, anggur gandum yang terbaik ya Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub ya Bapak mengalir atas hidupnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa buat jemaat-jemaat anugerah kali berkat ya Tuhan. Oh terima kasih Bapak, pengurapan yang sama Tuhan. Kami berkati jemaat-jemaat anugerah kali berkat ya Tuhan. Kami perintahkan roh ketakutan, roh kegelisahan, roh kekhawatiran, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua akan bangkit di akhir zaman ya Tuhan. Kami semua akan bangkit menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, pelihara Tuhan umat-Mu Bapak, pelihara gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar Tuhan,
kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Terima kasih buat segala berkat-Mu pada pagi hari ini sudah kami terima. Kami akan terima berkat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku, beri Mari semua jemaat-jemaat yang rumah angkat tangan. Terima berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, berlimpah, limpah, limpah di dalam anaknya tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis. Itu Roh Kudus yang menghibur kita, menuntun kita, membawa kita bertemu dengan Yesus jangan akan bermain, bahkan akan bersama-sama Dia kekal selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sabar, tetap setia, karena Yesus akan membawa kita untuk lebih dahsyat lagi. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker,